sahabat beta, apa kabar? Bertemu dengan saya lagi. Semoga sahabat beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Nah, sahabat beta, pemerintah Arab Saudi melalui kerajaan Arab Saudi saat ini sedang menyetop perjalanan umroh berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, di sini saya pengen tahu bagaimana dampak dari penyetopan itu bagi biro-biro umroh, terutama yang di Kudus, sahabat ya. Nah, saya ini sedang berada di Dewangga Lil Hajj wal Umroh. Nah, ini termasuk biro umroh, sahabat ya. Nah, bagaimana dampak untuk Dewangga ini ya? Dan sahabat, selalu teman saya, sahabat ya. Kita masuk dulu ya, sahabat ya. Let's go. Nah, Dewangga. Sahabat, saat ini saya sedang berada di dalam kantor Dewangga Umroh ya. Nah, saya mau tanya-tanya sama Mas Dahlan. Nah, ini sahabat, ini Mas Dahlan. Ya. Halo Mas. Nah, sahabat, pantengin terus, lihat saya terus ya. Ini mau ngobrol sama Mas Dahlan. Oke ya. Nah, ini saya mau bertanya Mas, kan kerajaan Arab Saudi ya, pemerintah Arab Saudi ini sedang menahan lah pemberangkatan umroh berbagai negara termasuk Indonesia lah. Dampak bagi biro umroh di Indonesia sendiri itu gimana Mas? Termasuk Dewangga ini? Ya, terus terang dampaknya ya juga besar sekali karena otomatis kita berkaitan dengan jadwal-jadwal yang sudah kami buat dan jadwal yang, tapi alhamdulillah di hari 1-2 hari ini tidak ada keberangkatan. Jadi di bulan Maret kita ada 3 keberangkatan yang mungkin misalnya kalau masih ditutup ya nanti ada program reschedule, jadi tidak usah khawatir bagi jamaah umroh yang ada di Indonesia ini. Jadi ada nanti program reschedule atau penjadwalan ulang dari biro-biro umroh yang ada di Indonesia. Termasuk sini Dewangga ini. Termasuk sini juga. Jadi tidak hanya dari Indonesia saja yang ditolak masuk ke Arab Saudi, jadi sekitar 20-an negara termasuk Malaysia, Pakistan. Jadi sekedar informasi, orang yang paling banyak mendatangi Arab Saudi itu yang pertama adalah Pakistan, kedua Indonesia, yang ketiga Malaysia. Jadi otomatis ya sangat berkurang nanti pemasukan dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi sendiri ya. Pariwisata atau umroh ini. Tapi saya yakin pemerintah Arab Saudi juga jeli dan memahami karena ini adalah kasus global yang mana ini dapat membahayakan bagi mereka sendiri. Jadi mereka harus sigap dalam menyelesaikan masalah virus corona. Jadi saya mendengar dari salah satu teman itu bahwasanya Arab Saudi menunggu ada alat yang dipasang di bandara Arab Saudi untuk mendeteksi virus corona. Jadi ketika sudah terpasang, nanti insya Allah akan segera dibuka. Mungkin hemat kami mungkin sekitar maksimal 2-3 minggu menurut kami. Perkiraan sudah bisa dibuka kembali. Rencana di Dewangga ini sendiri bulan Maret tanggal berapa memberangkatkan berapa orang Mas? Ya, tanggal Maret kebetulan kita ada 3 keberangkatan dari tanggal 2, 10 dan juga tanggal 14. Di tanggal 14 saja kita ada 180 orang. 180 orang, lumayan banyak. Ya mudah-mudahan saja di tanggal sekian sudah bisa dibuka lagi ya. Tapi kalau misalnya kok di tanggal sekian masih belum dibuka, otomatis ada program rescheduling. Jadi tidak perlu khawatir bagi jemaah Dewangga ataupun bagi biro-biro umroh yang lain yang sudah terlanjur mendaftar dan sudah mau cetak tiket ataupun visa. Nanti dari pihak biro umroh terkait nanti akan berusaha mengupayakan program penjadwalan ulang. Tas buat umroh ya. Proses di Dewangga Biro Umroh dan Haji, sahabat. Satu di antara Biro Umroh itu, yakni wisata ya. Kita tanya-tanya dalam, kira-kira dampaknya bagaimana dengan Biro Perjalanan Umroh yang dan mana saja temannya saya. Let's go. Nah, sahabat, saat ini saya sedang berada di dalam PT Habib Prima Wisata ya, satu di antara biro umroh di Kudus ya. Saya akan tanya-tanya sama mbaknya yang ini.
divisi umrohnya ya. Dan kemana sahabat ya? Terus saksikan saya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan di pemerintahan Arab Saudi, khususnya kerajaan itu kan penangguhan sementara tapi tidak tahu sampai kapan itu ya. Iya. Jemaah umroh dari berbagai negara termasuk Indonesia lah. Dampak khususnya bagi Biro Umroh Happy Prima Wisata ini apa? Untuk dampaknya yang jelas intinya kan kerugian, pasti kerugian. Untuk kerugian materialnya karena kita ada keberangkatan di tanggal 3 Maret dan 5 Maret dan alhamdulillah visa, tiket semua sudah kita bayarkan. Jadi kita memang sampai sekarang ini menunggu dari pemerintah Saudi agar ada otoritas mungkin khusus untuk yang mempunyai visa dan tiket bisa diberangkatkan. Itu kan harapannya sampai harapannya. Dari biro, ya. Itu berapa orang? Berapa jemaah itu? Total 100 jemaah dari PT 100 Happy jemaah. Prima Wisata. Nggih. Oh, berapa itu nominalnya itu? Kalau dihitung nggih, tiket dan visa itu nggih mungkin nggih sekitar berapa ya berarti kalau dihitung 15 juta kali 100 nggih. Monggo. Oh, iya, Nggih. Lah, itu nilainya udah lumayan wah ya. Nggih. Lah, ini sendiri kalau seandainya sampai tanggal itu pemerintahan Arab Saudi masih menangguhkan, langkah-langkahnya yang diambil gimana, Mbak? Dari PT Happy Prima Wisata ini? Untuk sekarang sih kita sudah mengambil langkah. Jadi kita menghubungi untuk kedutaan visa yang di Jakarta untuk gimana istilahnya bila memang sampai batas visa tersebut masa berlaku habis, apakah bisa kita mengentry ulang dengan biaya istilahnya mungkin biaya free gratis karena memang ini kan aturan dari pemerintah Saudi. Ya. Dan untuk yang tiket kita juga sudah mulai menghubungi maskapai. Kebetulan kita pakai Turkish, Garuda dan Lion. Jadi mereka sih akan ada reschedule. Reschedule. Ya, jadi memang dana tidak bisa kita refund. Kita dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Tapi kita sama pihak maskapai dijanjikan untuk mereschedule ulang. Langkah PT Happy Prima Wisata ke jamaahnya gimana itu? Biar mereka tenang atau gimana itu? Untuk jamaah sih alhamdulillah sudah mengerti, maksudnya memang kondisinya memang semua penerbangan ditutup untuk ke Saudi. Jadi memang untuk jamaah sudah kami informasikan kemarin di grup dan kemudian ada yang beberapa jamaah yang datang langsung. Jadi mereka manut istilahnya mengikuti penjadwalan ulang sampai pemerintah Saudi itu membuka kembali untuk umroh. Intinya sih kita sudah jamaah tetap tenang. Jadinya kita kantor juga selalu welcome jika ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi jamaah tetap niatnya beribadah tetap akan kita berangkat. Halo sahabat Beta, apa kabar semua? Semoga sahabat sehat selalu dan semangat tentunya. Kali ini saya ada di Kemenak Kudus. Saya ingin mencari tahu jumlah jemaah umroh yang tidak jadi berangkat karena kebijakan Arab Saudi terkait virus corona. Nah, dalam hal itu mari kita langsung ke dalam, kita tanya-tanya seperti apa hasil dari kebijakan dan harapan Kemenak Kudus. Ke BKK-nya. Nah, kalau sekarang enggak, provisi nanti yang eksekusi.
Terkait kebijakan Saudi Arabia, Kemenak Kudus sendiri menanggapinya seperti apa, Pak? Ya, jadi kami belum mendapatkan informasi resmi dari instansi Kementerian Agama RI, belum dapat secara resmi bahwa ada hal yang seperti ini. Tapi kami mendengar juga dari mass media, dari TV dan seterusnya. Oleh karena itu dengan ini ya kami tentunya menyikapi untuk agar supaya masyarakat ini bisa memahami. Karena itu ya di TV kan juga Pak Presiden sudah mengatakan menghormati apa yang menjadi kebijakan Arab Saudi. Setiap kali orang ke sini ya ketika mengajukan izin rekomendasi saya beri pengertian bahwa ini memang seperti ini, sehingga kapan berangkatnya ya tentu saja dengan ketentuan setelah dibukanya kembali. Adapun pada untuk biro-biro travel yang bisa kami komunikasikan itu ya saya beri pengertian agar ini supaya diselesaikan dengan baik-baik, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya itulah di antara kami. Kalau secara ini Pak, secara jumlah pemberangkatan umroh yang tertunda di Kudus? Nah itu kalau secara detailnya kami memang tidak punya data ya, lewat mana-mana, karena begini biro-biro yang ada di seluruh Indonesia itu mereka perizinannya langsung di Jakarta PPU. Seperti kalau di Kudus itu ada namanya PPU Pusat, itu Arwaniyah yang mempunyai legal formal izin operasional sebagai PPIU gitu loh untuk biro. Nah, yang lainnya hanya kantor perwakilan itu ada 4 kantor perwakilan. Yang selainnya belum mempunyai kantor perwakilan di Kudus. Tetapi ketika calon jamaah akan membuat paspor, tentunya harus mendapatkan rekomendasi atau berkepentingan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Nah itu yang kami memberikan rekomendasi, akan kami lihat berkasnya bahwa dia adalah benar terdaftar di biro yang resmi. Jadi kami akan lihat seperti itu. Di imigrasi pun tidak mau memproses manakala tidak ada semacam surat keputusan Kementerian Pusat oleh biro yang diberi kewenangan itu. Maka setiap jemaah harus melampirkan asli pengertian tanda tangan pimpinan atau direkturnya, tanda tangan basah itu. Dan kali itu kami sudah lihat datanya lengkap, kemudian bironya juga tercatat di Kementerian Agama Pusat, meskipun tidak mempunyai perwakilan di situ ya kami buatkan rekomendasi dalam rangka untuk bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang ingin berumrah. Lain halnya kalau haji, memang daftarnya sesuai dengan KTP, artinya penduduk Kudus ya di Kudus, ya itu yang bisa terdeteksi kami, sehingga berangkatnya berapa sesuai dengan kuota Jawa Tengah kami akan dapat berapa. Tentu saja yang masuk rentang estimasi atau rentang porsi yang berangkat itu kami tahu. Sejauh ini ya haji memang belum keluar secara resmi, tapi baru estimasi. Jadi kalau jamaah umrohnya sendiri ya, tidak masuk ke belum menjadi tanggung jawab kami. Mungkin ke depan ya, secara kewenangan belum masuk ke secara teknis ya, artinya secara kewenangan langsung belum masuk ke kami. Tapi pelayanan para masyarakat yang menginginkan untuk melaksanakan, kami berkewajiban dengan layanan. Tapi untuk biro itu tidak di bawah koordinasi langsung kami. Paling-paling kalau ada yang biro nakal kami tahu ya, kami hanya sebatas membuat laporan pada kantor wilayah. Sejauh itu memang ada yang sudah artinya benar-benar ada semacam penipuan dan seterusnya. Terkait ini Pak, kebijakan Arab Saudi yang menghentikan jamaah umroh ini dari pihak Kemenak Kudus, bagaimana Pak tanggapannya? Ya, jadi itu kan memang
wewenang dari pemerintah Saudi kita bisa memaklumi, artinya yang menghormati keputusan atau kebijakan pemerintah Saudi. Bagaimana kita ketahui, Khodimul Haramain pelayan atau yang pelindung pelayan dua kota suci, baik Mekkatul Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah, itu kan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sehingga kita semuanya, khususnya umat Islam yang baik itu mau umroh misalkan, itu kan sebagai tamu-tamu Allah sana, tamu Allah, yang ini kan kita menghormati kebijakan dari pemerintah yang wilayah ini. Nah, sahabat kita, itu tadi hasil liputan tentang penghentian jamaah umroh untuk sementara dari kebijakan Arab Saudi, dan Kemenak Kudus sampai saat ini memang belum mengetahui pasti jumlahnya warga Kudus yang belum bisa berangkat karena kebijakan ini. Harapannya kebijakan ini semoga bisa segera untuk dibuka lagi, jadi jamaah umroh bisa melanjutkan proses ibadah. Semoga liputan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat semua. Jangan lupa berikan like bila suka, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.